Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Padilla, NPM 2031070030. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental pada anak. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu sehat. WHO memberikan pengertian tentang sehat sebagai suatu keadaan fisik, keadaan mental, dan sosial yang lengkap, sejahtera, dan tidak semata-mata karena tidak adanya penyakit atau kelemahan. Definisi ini semakin menjelaskan bahwa kesehatan mental merupakan bagian dari kesehatan. Kesehatan mental juga sangat berhubungan dengan kesehatan fisik dan perilaku. Kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensi akan dirinya, selanjutnya memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan. Baiklah, selanjutnya kontinuum kesehatan mental. Kesehatan mental memiliki hubungan yang bersifat kontinuum. Kesehatan mental dan mental illness ditentukan oleh berbagai faktor biologis, psikologis, serta faktor sosial. Jika dilihat dari kontinuumnya, kesehatan mental yang tidak diperhatikan dapat berkembang menjadi mental illness. Adapun kontinuum kesehatan mental yang pertama, positive mental health. Individu yang sehat mental atau memiliki positif mental mampu menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan dan dapat menyesuaikan diri dengan baik. Individu menunjukkan kesejahteraan dan merasa bahagia. Salah satu ciri individu yang sehat mental adalah memiliki resiliensi. Resiliensi didefinisikan sebagai proses dinamis di mana individu menunjukkan fungsi adaptif dalam menghadapi kesulitan yang signifikan. Yang kedua, mental health problem. Mental health problem mengganggu cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Bedanya, tingkatan terganggunya lebih rendah dibandingkan mental illness. Mental health problem lebih umum dan dapat dialami dalam kurun waktu yang singkat. Hal ini merupakan reaksi terhadap tekanan hidup. Sedangkan mental illness adalah kondisi kesehatan yang melibatkan perubahan emosi, pemikiran, atau perilaku. Mental illness dikaitkan dengan kesulitan atau masalah yang mengganggu keberfungsian dalam kegiatan sosial, pekerjaan, atau aktivitas keluarga. Artinya, orang yang memiliki mental illness secara signifikan mempengaruhi cara mereka berpikir, merasa, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Saya akan masuk pada inti, yaitu kesehatan mental pada anak. WHO melaporkan bahwa 450 juta orang di seluruh dunia memiliki gangguan kesehatan mental, dengan prevalensi 20% kejadian terjadi pada anak-anak. Dengan angka kejadian yang meningkat setiap tahunnya, memperluas pengetahuan terkait kesehatan mental pada anak menjadi hal yang sangat penting. Kesehatan mental anak dapat mempengaruhi masa depan dirinya sendiri sebagai individu dan berdampak pada keluarga hingga masyarakat. Kesehatan mental yang baik bukan hanya dilihat dari tidak adanya masalah kesehatan mental yang diagnosa, melainkan berhubungan dengan well-being seseorang. Well-being adalah sebuah konsep yang lebih luas dibandingkan kesehatan mental. Walaupun begitu, keduanya memiliki keterkaitan. Gangguan yang terjadi pada kesehatan mental anak dapat memberikan dampak pada keseluruhan well-being anak. Sebaliknya, well-being yang buruk dalam bentuk apapun dapat menjadi risiko terhadap kesehatan mental. Anak yang memiliki kesehatan mental memiliki ciri-ciri dan dapat kita amati dari proses perkembangannya. Yang pertama, proses perkembangan biologis. Proses biologis pada anak melibatkan terjadinya perubahan fisik pada tubuh anak. Perkembangan fungsi-fungsi tubuh seperti fungsi seksual akan mempengaruhi perilaku dan perkembangan anak. Beberapa contohnya adalah gen yang diwarisi dari orang tua, perkembangan otak, tinggi, dan kenaikan berat badan, kemajuan dalam keterampilan motorik, serta perubahan hormonal.
Anak perlu mendapatkan nutrisi yang cukup untuk perkembangan dan pertumbuhan fisiknya. Baiklah, selanjutnya proses kognitif. Proses kognitif melibatkan perubahan dalam cara berpikir individu dan kecerdasan seseorang. Proses ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan otak. Anak yang sehat mental dan memiliki perkembangan kognitif yang memadai memunculkan kemauan untuk mempelajari hal baru di sekitarnya. Memiliki kreativitas dan kemampuan bahasanya pun akan berkembang. Dan yang terakhir adalah proses sosial emosional. Proses sosial emosional melibatkan perilaku emosi, kepribadian, hubungan dengan orang lain, dan lingkungan sosial. Proses sosio-emosional yang berkembang dengan baik membuat anak mampu menyadari, membedakan, mengelola, serta mengekspresikan emosi secara tepat. Seiring perkembangannya, anak perlu untuk menjadi sadar akan adanya orang lain dan berusaha menumbuhkan empatinya terhadap orang lain. Selanjutnya, masalah kesehatan mental anak dan cara pengamatannya. Masalah kesehatan mental anak dapat diamati dari adanya permasalahan pada tahapan perkembangan pada 3 area besar, yaitu area emosi, perilaku, dan perkembangan. Yang pertama, emosi. Berbicara tentang emosi, erat kaitannya dengan kemampuan menilai serta menyadari emosi yang dimiliki, membedakan emosi yang dirasakan, mengelola emosi, serta mengekspresikan emosi. Anak yang selalu merasakan sedih, mudah murung, dan merasa kurang bahagia memiliki kemungkinan mengalami permasalahan kesehatan mental. Mereka akan memiliki banyak kekhawatiran dan kecemasan yang membuat anak tidak berani melakukan eksplorasi. Yang kedua, perilaku. Dalam mengamati permasalahan perilaku pada anak, penting untuk mengingat proses pembentukan perilaku tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan behavioristik. Pendekatan ini memiliki prinsip di mana gangguan perilaku terjadi karena adanya pengalaman salah belajar. Salah belajar di sini memiliki 2 arti, yaitu anak mempelajari dengan benar suatu contoh perilaku yang tidak baik, atau anak mempelajari dengan salah suatu contoh perilaku yang baik. Adanya salah perilaku pada anak dapat dideteksi dari aktivitas yang ia lakukan setiap hari, seperti aktivitas tidur, makan, dan bermain. Selanjutnya, perkembangan. Adanya masalah perkembangan sangat berkaitan dengan tahapan perkembangan anak. Beberapa permasalahan terkait perkembangan dapat dilihat dari faktor kognisi dan juga atensi. Faktor kognisi terkait dengan permasalahan kecerdasan dan juga kesulitan belajar. Atensi adalah fokus dari sumber daya mental. Atensi meningkatkan proses kognitif untuk banyak tugas, mulai dari meraih mainan, memukul bola, hingga menari. Adapun yang terakhir adalah upaya pemberian dukungan kesehatan mental. Kualitas kesehatan mental individu pada masa anak-anak mempengaruhi kesehatan mental mereka di masa dewasa. Melakukan promosi terhadap kesehatan mental anak dan remaja artinya meningkatkan kesehatan mental masyarakat di masa depan secara keseluruhan. Upaya pemberian dukungan pada kesehatan mental dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu pertama, cara promosi, kedua, prevensi, dan yang terakhir adalah cara intervensi. Merancang upaya dukungan terhadap kesehatan mental pun perlu dilakukan secara sistematik dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari orang tua, guru, atau pihak sekolah, dan juga komunitas serta pemerintah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.